Tapi kalau gini beda ya. Kalau sekarang beda ya, lebih kecil ya. Gimana? Oh ya, berarti beda memang lebih kecil. Oke, gak apa-apa. Maksudnya berarti saya perlu pegang mic-nya nih lebih dekat. Baik, selamat malam bagi eh, teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali dan kita patut bersyukur pada Tuhan. Seminggu sudah berlalu sampai kita ketemu lagi di hari Selasa malam ini dan tanpa berlama kita akan lanjutkan pelajaran kita di seri penghakiman. Saya akan siapkan dulu PowerPoint-nya. Dan untuk malam ini kita akan ada hitung-hitungan matematika Alkitab dan cukup cukup panjang jadinya, tapi saya coba usahakan cepat tapi jelas. Sekiranya nanti eh bentar ya, bukan yang ini berarti. Oh, yang ini. Maaf. Eh, Sekiranya nanti ada yang mau ditanyakan atau masih belum dipahami, mungkin nanti bisa minta video dan diulang kembali. Karena kita juga nggak pengen terlalu lama. Oke, sudah muncul ya gambarnya ya? Oke, baik. Sekali lagi, Shalom, selamat malam. Kita lanjut Bible study kita. Dan dari tema Hari Penghakiman atau Judgment Day ini, judul malam ini adalah Peace with God, berdamai dengan Tuhan. Kenapa berdamai? Berarti sebelumnya kita ada dalam kondisi berantem atau sederhananya berantem ya bahasa sehari-hari. Tapi tidak dalam kondisi yang damai, saling bermusuhan satu sama lain dengan Tuhan. Itu sebabnya uh, judul tentang berdamai dengan Tuhan ini kita mau lihat apa hubungannya sama 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 uh, hari penghakiman. Memangnya hari penghakiman itu bisa memperdamaikan orang, seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingin kita review sedikit pelajaran yang kemarin. Kalau saudara ingat, pelajaran yang sebelumnya di penghakiman seri pertama tentang hari-hari yang menentukan, Alkitab kasih tahu ada dua gambaran penghakiman. Di dalam Alkitab ada dua, dengan satu di kitab Daniel, satu di kitab Wahyu. Dari mana kita tahu? Kita sudah pelajari di pelajaran Selasa kemarin. Ada gambaran tentang tahta, ada gambaran tentang kitab-kitab dibuka, ada majelis pengadilan. Seperti itulah. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah skenario ataupun gambaran yang dilihat Nabi Daniel dan yang dilihat Rasul Yohanes tentang penghakiman. Tapi dari dua jenis penghakiman ini, yang paling menentukan yang kita sudah pelajari kemarin yang mana teman-teman? Masih ingat enggak? Yang di Daniel atau yang di Wahyu? Yang di Daniel. Oke. Okay? Karena apa? Kenapa? Karena yang di Daniel adalah penghakiman sebelum Yesus datang. Yang di Wahyu penghakiman setelah Yesus datang. Nah, kita ambil kesimpulan kemarin, sebelum Yesus datang ada satu masa di mana hari penghakiman yang menentukan nasib kekal kita ke depan berlangsung. Jadi kalau ini yang menentukan, berarti saya bisa katakan bukan artinya penghakiman setelah Yesus datang tidak penting, tetapi yang menentukan nasib kekal kita adalah penghakiman sebelum Yesus datang. Karena waktu Yesus datang, Alkitab katakan, aku datang membawa upah. Nilai akhir kita masing-masing sudah jadi. Kalau sudah jadi, nggak bisa remedial dalam konteks sekolah, tidak bisa mengulang ujiannya. Oke. Dan masalahnya ini bukan soal naik kelas atau tinggal kelas. Kalau di sekolah masih ada tahun depan. Ini tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Selesai. Itu artinya penghakiman di Kitab Daniel adalah penghakiman yang menentukan nasib kekal kita, dan itu bukan terjadi sewaktu kedatangan. Hari penghakiman itu sekarang sedang berlangsung. Nah, kemarin kita tutup dengan ini. Kalau begitu, pertanyaan sederhananya, kalau gitu kapan dong hari penghakimannya? Supaya kita tahu. Eh, kita tahu, kalau kita tahu ya, kita tahu apa yang mau kita lakukan. Begitu kurang lebih. Nah, tapi sebelum kita lanjut, judulnya Peace with God, berdamai dengan Tuhan. Karena antara kita manusia yang di sebelah kiri dengan Tuhan di sebelah kanan, itu terpisah oleh jurang yang sangat dalam dan tidak bisa dilintasi siapapun. Orang nggak bisa loncat sembarangan ke sana. Makanya Alkitab katakan hanya ada satu jalan menuju kepada Tuhan, kepada Bapa. Dalam konteks Kristen disebut Bapa. Tapi kalau agama lain ya
Hanya ada satu jalan menuju kepada Allah, kepada Tuhan. Dan itulah Yesus Kristus. Dan itulah jalan itu. Akulah jalan, I am the way. Bukan a way, bukan sebuah jalan, tapi I am the way. Akulah jalan itu, gitu. The way. Kalau bahasa Inggris itu lebih kena gitu ya. Tapi Alkitab mau katakan bahwa ketika kita bermusuhan dengan Tuhan, ada satu pendamai, dan pendamai itu melakukan tugasnya. Itulah Kristus. Dan kita tahu didamaikannya lewat pengorbanan Yesus. Itu yang kita sudah pelajari di pelajaran tentang kasih karunia. Namun, ini malam ini teman-teman mungkin akan jadi satu pelajaran yang mungkin tidak pernah didengar di tempat lain. Karena sangat jarang pembahasan ini diberikan di gereja-gereja pada umumnya. Kita akan pelajari berdasarkan Mazmur 77 ayat 14. Tadi kan kita sedang bermusuhan dengan Tuhan. Terputus jalan kita sama Tuhan. Dan bagaimana cara kita berdamai? Ada satu jalan. Dan jalan itu menurut Yohanes 14 ayat 6 hanyalah Yesus. Dan dalam Yesus ini, Yesus yang bagaimana? Kita secara umum kekristenan mengenal Yesus Kristus sebagai sang domba, anak domba Allah pengorban. Korban itu. Ya, kita akan lihat di sini. Tetapi dalam Mazmur 77 ayat 14, Alkitab katakan, ya Allah, jalanmu ada di bait kudus. Jadi jalan keselamatan Tuhan, jalan keselamatan Allah, ada di dalam bait kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Kenapa? Karena kita lihat di dalam bait kudus ini, pelajaran tentang bait suci, bisa dibilang bait kudus atau Ka'bah, sanctuary dalam bahasa Inggrisnya, semua tentang Yesus. Dombanya tentang Yesus, imamnya tentang Yesus, ini secara sederhana ya, tirainya tentang Yesus, bejana pembasuhannya tentang Yesus, di dalamnya ada meja-meja roti-roti tentang Yesus, ada 7 kaki dian tentang Yesus, ada mesbah dupa tentang Yesus, ada tabut tentang Yesus, semuanya Yesus. Bahkan kalau saudara lihat itu pinggir-pinggir di bait suci itu ada seperti kalau tenda-tenda kalau saudara ikut camping, ada ya tenda luarannya itu pun tentang Yesus. Jadi itu sebabnya tidak heran pemazmur bilang, ya Allah, jalanmu, jalan tadi yang menghubungkan dan yang mendamaikan kita dengan Tuhan itu ada di bait kudus. Kalau begitu, kita perlu lihat dulu juga masuk ke dalam pelajaran bait kudus. Nah, secara sederhana, pelayanan di bait kudus ini, ingat judul kita berdamai dengan Tuhan, kita sedang mau Tuhan dan apa hubungannya dengan hari penghakiman. Nah, di dalam pelayanan di Bait Kudus ini ada 2 fase. 2 fase itu maksudnya ada dua jenis pelayanan yang dilakukan di sana. Karena itu bukan tempat biasa, itu tempat pelayanan, tempat ya ada sebuah tempat pekerjaan yang dilakukan dan pekerjaannya di situ ada 2 yang dilakukan. Dan itu satu harian, pelayanan harian artinya dilakukan setiap hari dan satu pelayanan tahunan. Hanya dilakukan dalam 1 kali 1 tahun. Daily dan yearly. Kan seperti itu. Oke. Sampai sini semoga bisa diikutin. Kita masuk yang harian. Yang harian ini ya seperti yang saudara mungkin sudah pernah dengar di mana setiap orang yang berdosa harus bawa korban pengganti. Oke. Dan korban pengganti itu melambangkan Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa? Ibrani 9 ayat 12 katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini ayat jelas sekali. Itu sebabnya kalau saudara ingat cerita Kain Habel, kan Kain kasih persembahan yang terbaik menurut dia. Dia bawalah buah-buahan karena dia petani. Habel, dia gembala, dia bawa domba. Tapi sebenarnya bukan karena jenis pekerjaan. Habel tahu ini, dikasih tahu bapaknya, tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Kain pun tahu, tapi Kain pakai cara sendiri. Kalau mau diampuni dosa, harus ada darah yang tertumpah. Buah-buahan itu sehat, kesehatan kita baik, tapi itu juga tidak semata-mata membuat kita selamat. Tetapi dalam konteks korban penebus dosa, yang dibutuhkan itu darah, nyawa orang, nyawa pengganti. Itu sebabnya Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Harus ada orang yang mati
yang menggantikan posisi saya karena saya berdosa. Buah-buahan itu nggak bisa mati. Kalau dipotong itu yang keluar bukan darah. Yang keluar itu mungkin segala macam air, cairan, mineral, dan sebagainya. Itu bukan nyawa. Tetapi binatang punya nyawa. Itu sebabnya domba yang dibawa oleh orang-orang Israel setiap hari kalau berdosa, itu melambangkan Yesus. Dan itu dilakukan imam. Setiap hari imam melakukan itu. Jadi orang yang datang, disembelih, darahnya dibawa, lalu dan sisanya dilanjutkan. Ada daging yang dibakar, ada yang di bagian imam, dan pendosa ini, orang yang bawa domba ini, dia pulang dibenarkan. Karena harusnya dia mati hari itu. Karena sebab upah dosa ialah maut. Kan Tuhan bilang kepada Hawa dan kepada Adam, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dosa itu menuntut kematian kita. Konsekuensinya, hari itu. Nah, bila kita melakukan dosa dan saya dosa dan hari ini saya masih bisa hidup, berarti ada seorang yang mati yang lain. Ya, itu patut kita sadari, walaupun kita sering lupakan setiap kali kita melakukan dosa. Dan itu dilakukan setiap hari. Namanya fase pelayanan harian. Dan yang kedua fase pelayanan tahunan. Oke? Nah, sebelum masuk ke tahunan, kurang lebih gambarannya seperti ini. Bagi saudara-saudara, teman-teman yang mungkin belum pernah lihat, jadi coba saya bikin pointernya ya. Kelihatan nggak merah-merah itu. Nah, ini tenda-tenda orang Israel di padang gurun. Dan mereka punya bait suci ini, satu kompleks ini ada di tengah-tengah. Jadi ada 12 suku kan. Jadi 12 suku, ada 4 sisi kan. Nah, 3 suku di kiri, di barat, 3 suku di utara, 3 suku di timur, 3 suku di selatan. Dan di tengahnya itulah ada bait suci. Nah, ini ada yang disebut pelataran luar. Di sini ada korban, ada mesbah korban bakaran, tempat dombanya dibakar. Lalu di sini ada bejana pembasuhan. Lalu di sini ada kemahnya. Di dalam ini nanti ada yang bilik yang disebut dengan bilik suci. Di 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 apa ya, dibatasi ataupun dipisahkan oleh sebuah tirai, dan di balik dari tirai itu disebut dengan bilik maha suci. Jadi suci dan maha suci. Kalau saudara lihat di sinilah domba itu disembelih. Nah, ini kalau saudara masuk ke dalam gerbang ini ya, yang kiri ini yang merah-merah ini. Kalau saudara masuk ke dalam gate-nya ini, nah ini saudara menghadap ke arah barat. Jadi saudara masuknya ke barat. Jadi kalau matahari bangun ya di sebelah kiri saudara. Jadi kalau saudara datang ke bait suci pagi-pagi, matahari itu di belakangnya saudara. Karena saudara menghadap ke barat. Berarti domba disembelih ini ada di sebelah utara. Kalau sana barat, berarti sini utara. Nah, kenapa harus di sini? Itu juga penggenapan luar biasa. Ya, karena Golgota, tempat Yesus disalibkan itu ada di luar kota Yerusalem di sebelah utara. Jadi yang dilakukan tiap hari sama mereka itu sadar nggak sadar digenapi sama Yesus semua di Golgota sampai tempat sebelah utaranya pun tepat. Itu makanya nggak heran Mazmur bilang jalan keselamatanmu. Jadi kalau ini dikulitin satu-satu saudara banyak bisa pelajaran berapa ya mungkin ya 1 semester mungkin lebih ya begitu. Nah kita lanjut. Jadi yang dilakukan ini kalau lihat dari gambarannya, nah ini kalau kita lihat dari atas, ya, yang di bagian atas ini kalau kita ambil drone dari atas kurang lebih seperti ini. Mereka masuk dari sebelah timur, mesbah korban bakaran, dan ini yang dilakukan oleh imam pelayanan harian. Dari mesbah ini mereka bawa darah, nggak semua darah kambing itu atau domba itu dibawa, hanya sebagai lambang, sebagian mewakili dia bawa, lalu dia akan basuh dulu dirinya, lalu dia masuk bilik suci, dan ada bilik masuci tadi saya sampaikan dipisahkan oleh tirai. Dan setiap hari tirai ini akan diciprat oleh darah tadi. Kenapa diciprat darah? Emangnya darah itu buat apa? Ingat, tadi saya belum jelaskan di depan ya. Ini singkatnya aja. Ketika orang berdosa itu bawa binatang, dia kan berdosa. Saya berdosa. Lalu ketika saya mengaku dosa itu berpindah kepada binatang itu.
dan binatang itu disembelih mati. Tetapi Alkitab katakan nyawa dari seorang makhluk itu ada di dalam darah. Itu di Imamat 17 ayat 11 atau mungkin Imamat 11 ayat 17, saya kebalik. Ya, kurang lebih di situ. Nyawa nyawa suatu makhluk darah. Berarti ketika dosa itu menuntut nyawa, dosa tadi yang saya lakukan sudah berpindah ke dalam binatang, domba, bukan ke dagingnya, oke, tetapi ke darahnya, oke, karena nyawanya itu di darah. Dan darahnya itulah yang dibawa imam, yang kalau saya boleh ganti kalimatnya, bahasanya, sekarang imam bawa dosa berupa darah. Dan dosa tadi itu dibawa masuk ke dalam bait suci dan ditaruh di sini. Artinya apa teman-teman? Artinya ketika kita berdosa hari ini, oke, kita minta ampun sama Tuhan. Yesus ampuni, kita dibenarkan. Dihitung benar walaupun melanggar, tapi dianggap dihitung benar. Tetapi pelajaran tentang bait suci ini menunjukkan bahwa catatan pelanggaran dosa saya belum hilang. Kenapa? Karena masih nempel di tirai. Dan tadi saya sampaikan tirai itu juga lambang Yesus, melambangkan Yesus. Berarti semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kita sampai saat ini itu kita akui ketika kita berdoa dan kita pulang dibenarkan, dihitung benar, tetapi catatan pelanggaran dosa itu masih ada. Kalau gitu di mana? Di Yesus sebagai tirai. Pertanyaannya, Yesusnya di mana? Di sorga. Oke, berarti masih ada catatannya. Tapi kita sudah bebas, tidak bersalah, clear. Oke, nah sampai sini dulu. Nah, bayangkan bila satu orang lakukan itu setiap hari dosanya. Dan bayangkan lagi kalau misalnya itu selama 1 tahun. Setiap hari selama setahun. Minimal 1 kali saya berdosa 1 kali. Darah itu yang membawa dosa itu dipercikan di tirai. Atau di horden lah bahasa sehari-hari kita ya. Kita punya horden. Saudara punya mungkin kalau Idul Adha ada darah sapi atau kambing. Dipercikan di tirai itu. Dan itu tiap hari. Bayangkan kalau itu dilakukan oleh 2 juta orang Israel setiap hari untuk tirai yang ya cukup lebar tapi nggak lebar-lebar sekali. 2 juta orang setiap hari 1 kali minimal. Misalnya ya. Oke. Apa yang terjadi sama itu tirai horden? Kotor sekali. Itu sebabnya di sini ada mesbah dupa. Kalau saudara lihat di sini ada mesbah dupa. Itu kemenyan dan itu wangi. Dan itu nggak boleh habis, nggak boleh berhenti. Imam itu harus isi terus baranya, isi terus kemenyannya dengan wangi-wangian. Kenapa? Karena ini bau sekali. Darah itu kan amis. Kalau berhari-hari darah, saudara beli ikan atau beli daging ayam, taruh di nggak taruh di kulkas lah misalnya ya, di luar dengan suhu di padang gurun siang hari, aduh, nggak kebayang bagaimana aromanya. Itu sebabnya harus ada mesbah dupa di sini, wewangian, dan itu lambang doa. Jadi doa-doa kita itu, makanya kalau ada pendeta berdoa, jadi wangi-wangian yang harum di hadapan Tuhan, ya itu memang menjadi sesuatu hal yang harum. Di tengah-tengah dosa juga yang kita transfer kepada Yesus. Jadi di saat yang sama kita transfer yang amis-amis, tapi kalau doa-doa umat Tuhan yang rendah hati, yang teremuk hatinya, itu suatu parfum yang enak dihirup oleh Tuhan. Begitu. Nah, tetapi ini kan upacara harian. Nah, ada satu lagi kan upacara tahunan. Kalau begitu, di dalam tahunan ini ada satu momen, satu hari, di mana ini harus dibersihkan tirainya, diganti, dibersihkan. Dan itulah disebut dengan hari pendamaian. Hari di mana bait suci dibersihkan. Jadi 1 kali 1 tahun itu dibersihkan. Kita lihat ayatnya ya. Dalam Imamat 23 ayat 27 sampai 28. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7. Nah, kalau bulan kita kan bulan 7 itu Juli, berarti 10 Juli itu ada hari pendamaian. Tapi ini kan ingat ya, ini kalendernya mereka. Bulan ke-7 mereka itu bukan Julinya kita. Ya, itu kurang lebih sekitar di
Oktober mereka. Karena mereka bulan pertamanya itu Maretnya kita. Jadi pertamanya bulan 1 mereka itu di sekitaran Maret dan April. Ya kurang lebih begitulah. Tapi kita nggak akan masuk ke sana detailnya. Tapi yang jelas, menurut kalender Ibrani, tanggal 10 bulan 7 itu ada hari pendamaian disebut. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, artinya ada kumpulan, semua datang ke gereja, ke bait suci itu. Dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan. Oke, lanjut. 28. Sorry. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri, di hari pendamaian itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, dan setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi kalau dari 2 ayat ini hari yang sangat penting. Harus datang semua ke gereja, nggak boleh ada yang kerja. Oke? Nggak boleh ada yang melakukan kegiatan lain. Karena ini hari di mana manusia mau didamaikan oleh Tuhan. Kira-kira ada nggak pekerjaan lain atau bisnis yang lain yang lebih penting daripada untuk berdamai dengan Tuhan? Nggak ada. Makanya Tuhan bilang, harus dilenyapkan kalau ada orang yang tidak merendahkan diri dan melakukan pekerjaan. Aku akan binasakan dari tengah-tengah bangsanya. Karena ini adalah hari di mana Tuhan mau untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia. Oke, nah ini kan disebut dengan hari pendamaian atau dalam bahasa lainnya itu disebut dengan, kalau Ibraninya punya bilang Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur itu ya pendamaian. Hari pendamaian, the day of atonement dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada, saya ganti ya, ada 7 hari raya dalam bangsa Israel. Kalau saudara bingung apa maksudnya, kan tadi ingat ada fase tahunan. Jadi ada 7 pesta besar orang Ibrani selama setahun. Saya ganti yang ini gambarnya supaya lebih jelas ya. Nah, dan 7 pesta besar ini, yang pertama itu Paskah, Passover. Paskah. Dan itu dilakukan mereka, saudara kalau baca kitab Imamat itu tanggal 14 bulan 1. Lalu berikutnya unleavened bread, roti tidak beragi. Itu tanggal 15 bulan 1, hari kedua, hari berikutnya. Lalu berikutnya hari raya buah sulung, itu tanggal 16 bulan 1. Jadi ini 3 hari berturut-turut, Paskah, hari raya roti tidak beragi, dan buah sulung. Mereka lakukan tanggal 14, 15, 16, bulan pertama. Paskah itu kan ingat ketika Israel keluar dari Mesir, Musa disuruh untuk bilang ke Israel, siap-siap, sembeli domba Paskah, makan dengan sayur pahit, makannya berdiri. Karena esoknya pagi-pagi benar kamu harus keluar dari Mesir. Makanya mereka peringati itu dengan Paskah dan ada darah di pintu rumah mereka. Oke, gitu. Dan semua yang dilakukan 7 pesta ini harus digenapi. Dan itu sebagian sudah digenapi. Hari Raya Paskah kita tahu sudah digenapi oleh pengorbanan Yesus di salib. Betul ya? Karena itulah Yesus disebut sebagai anak domba Paskah. Dan bahkan hari Jumat di mana Yesus mati, Sabat besoknya itu, esoknya kan Alkitab bilang Lukas 23, hari itu adalah hari persiapan karena Sabat hampir tiba. Besoknya itu adalah Sabat, bukan Sabat biasa, tapi itu Sabat Paskah. Bukan hanya itu Sabat 1 kali dalam 1 minggu, hari ke-7, tetapi itu juga Sabatnya hari Paskah. Jadi itu disebut Sabat. Alkitab ya, Kitab Yohanes menyebutnya sebagai high day, Sabat yang penting, Sabat yang tinggi karena kebetulan jatuh di Sabat yang sama dengan Paskah dan itu digenapi oleh pengorbanan Yesus. Kalau gitu roti tidak beragi, saudara lo bisa ikuti ya, contohnya ya. Digenapi oleh siapa? Oleh Yesus juga. Kapan kalau begitu? Roti tidak beragi. Bisa diikuti kira-kira? Kalau ini Paskah Yesus dari Jumat, kalau orang Israel Paskah tanggal 14, lalu tanggal roti tidak beragi tanggal berapa? 15, besoknya. Berarti kalau ini digenapi oleh Yesus waktu disalib di hari Jumat, berarti roti tidak beragi digenapi Yesus kapan? Besoknya di hari Sabat. Waktu dia
tertidur di dalam kubur. Itu sebabnya melambangkan roti tidak beragi. Yesus bilang, hati-hati terhadap ragi Farisi. Ragi itu ajaran sesat dari setan. Dan Yesus mati dengan tubuh yang murni. Tak ada dosa, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah. Sebagaimana korban sembelihan orang Israel harus tanpa noda, tanpa cacat. Sebelum disembelih harus diperiksa dulu sama imam. Kalau kedapatan cacat nggak diterima. Karena persembahan kepada Tuhan harus yang sempurna. Dan itu Yesus di hari Sabtu digenapi dia tubuhnya dia yang murni. Lalu kalau gitu hari raya roti tidak beragi kapan digenapinya? Besoknya lagi karena itu tanggal 16. Sederhana dan itu jelas. Itulah kebangkitan Yesus. Makanya namanya hari raya buah sulung. Kalau bahasa lainnya hari raya unjukan. Ini adalah hari raya di mana mereka panen dan hasil panen pertama mereka bawa dan mereka serahkan kepada Tuhan. Oke. Dan inilah kebangkitan Yesus. Yesus disebut sebagai yang sulung dari orang-orang mati. Walaupun jelas di zaman Yesus, bahkan sebelum Yesus banyak yang sudah bangkit juga setelah mati. Contoh misalnya, bahkan waktu Yesus belum disalib, ada Lazarus yang sudah mati bangkit. Ada Putri Yairus. Di zaman Perjanjian Lama, anaknya janda di Sarfat ya, kalau saya tidak salah, atau yang sama sama Elia, ataupun yang sama Elisa, itu juga anaknya bangkit. Tetapi Alkitab sebut Yesus sebagai yang sulung dari kematian. Itu sebabnya Yesus sebagai buah sulung dari kematian. Upah dosa maut, Yesus yang pertama disebut yang sulung dari kematian. Nah, Pentakosta, namanya Penta itu 50, hari ke-50 setelah tanggal 16 bulan 1. Tanggal 15 bulan 1 ini. Ya. Dan itulah hari kecurahan Roh Kudus. Dan itu digenapi 50 hari setelah Yesus bangkit. Karena Yesus 40 hari bangkit, masih bersama murid-murid, lalu dia naik ke sorga. Dari 40 hari itu, 10 hari kemudian murid-murid bersama-sama di ruangan atas berdoa, dan di hari ke-10 terakhirnya dia kecurahan Roh Kudus. Itu Pentakosta. Ini digenapi sudah semua teman-teman. Tetapi berikutnya, tinggal tersisa 3 pesta. Karena gambaran yang dilakukan oleh orang Israel selama 1 tahun merupakan gambaran dari rencana keselamatan Tuhan dari awal sampai akhir. Karena ini kan dari awal sampai akhir. Oke, nah secara singkat lagi, walaupun cukup panjang, tapi saya coba jelaskan. Nanti saudara bisa baca Imamat 23 full. Inilah 7 hari raya Israel, Ibrani. Pesta mereka yang keempat disebut dengan pesta trompet, trumpets, atau pesta tiup serunai. Serunai itu ya trompet juga, bahasa Alkitabnya begitu. Setelah itu trompet itu di tanggal ke-1 bulan yang ke-7. Kalau hari raya atonement atau pendamaian itu tadi tanggal berapa? Masih ada yang ingat nggak? Tanggal 10 bulan yang ke-7. Berarti trompet ini dikatakan, kalau di Imamat 23 kita nggak bisa lihat langsung, tapi yang mau saya sampaikan, mereka itu meniup trompet selama 10 hari. Sebagai, kalau orang Jawa bilang woro-woro. Kalau kita sederhananya, sebagai tanda untuk siap-siap. Kenapa? Karena 10 hari kemudian akan ada hari pendamaian. Jadi ini nggak sembarang. Untuk hari pendamaian itu diberitahukan pengumuman dulu 10 hari sebelumnya. Untuk hari pendamaian yang Tuhan tadi kita udah baca ayatnya bahwa Tuhan ingin mendamaikan dirinya dengan manusia. Nah, setelah hari pendamaian ini selesai, oke, lalu ada hari pesta yang terakhir itu Tabernacle, bahasa Alkitab pondok daun. Ini adalah hari di mana mereka bersukaria karena dosa-dosa mereka semua sudah dihapus, betul-betul dihapus. Ingat ya, mereka memang di hari mereka datang bawa domba, korban, mereka dihitung benar. Tapi catatannya masih ada. Nah, catatan ini di hari atonement atau pendamaian akan dihapuskan, betul-betul dihapus. Dan Alkitab bilang, Tuhan bilang, dosamu tidak akan saya ingat-ingat lagi. Ya, sekarang masih ada, tercatat, teringat. Tapi ada satu momen di mana dosamu nggak akan
Dosa manusia semua tidak akan bisa diingat-ingat lagi. Kita pun nggak bisa ingat lagi dosa kita. Karena dihapus. Dihapus di pikiran kita juga. Jadi yang jahat-jahat di sini nanti tidak ada. Oke. Dan di hari raya Pondok Daud, mereka ini nggak pulang ke rumah. Perhatikan ciri-ciri ya. Nggak pulang ke rumah. Mereka tinggal di pondok-pondok. Kayak saung-saung lah kalau orang Sunda ya. Mereka tinggal di pondok-pondok. Untuk bersukaria, pesta, makan, dan sebagainya. Nah, kekristenan bingung tentang 3 peristiwa ini. Untuk 4 pesta yang di sini semua sepakat. Tapi untuk 3 pesta yang terakhir, semua punya versi masing-masing. Tetapi kita nggak perlu bingung, karena Alkitab berikan jawaban yang jelas. Ingat, kalau di sini dibilang atonement ini saya dapat dari Google aja ya. Saya nggak tahu ini dari Kristen mana. Tapi dibilang pendamaian ini digenapi waktu Yesus datang kedua kali. Nah, berdasarkan pelajaran kita kemarin, menurut saudara betul atau enggak? Hari pendamaian itu pada waktu Yesus datang. Kira-kira betul atau enggak? Tidak sama sekali. Chart ini berarti nggak betul. Ini salah. Kenapa? Karena pada waktu Yesus datang, sudah damai dulu sebelumnya. Penghakimannya sudah terjadi sebelum waktu Yesus datang. Jadi nggak bisa waktu pas Yesus datang. Lalu di sini dibilang, trompet itu rapture. Ada kebangkitan yang rapture dan resurrection of believers. Kebangkitan orang percaya lalu diangkat diam-diam. Alkitab nggak pernah cerita tentang ini. Jadi nggak ada. Dan ini Tabernacle Messianic Kingdom Age. Ya, nggak ada hal seperti ini. Oke? Nah, kita mau lihat. Nah, dari penjelasan dan pemaparan kita yang kita dengarkan sejauh ini, berarti pembersihan bait suci ya, kan tadi harus dibersihkan 1 kali setahun, karena sudah begitu kotor dengan semua darah-darah itu. Adalah hari yang sama dengan hari raya pendamaian, tanggal 10 bulan 7, itu juga adalah hari yang sama dengan disebut dengan hari penghakiman. Karena kalau saudara lihat, arti kata penghakiman sendiri, artinya juga bisa berarti bukan hanya menilai, menimbang, judging, tetapi memisahkan. Ingat ayatnya, Tuhan bilang, kalau ada yang tidak merendahkan diri di hari itu, saya akan lenyapkan dari tengah-tengah bangsa ini. Artinya ada pemisahan di hari penghakiman ini. Itulah hari damai, karena orang yang nggak mau didamaikan dengan Tuhan harus dipisahkan. Itulah hari di mana dibersihkan semua dosa-dosa. Kenapa disebut hari pendamaian? Karena kita dibuat bersih, sebersih-bersihnya dari semua catatan dosa. Oke? Jadi ini 3 hari yang sama. Jadi kata membersihkan, cleansing, sama dengan kata atonement, berdamai, sama dengan kata judgment, penghakiman. Sama. Oke. Ya, lihat di Mamat 16 ya. Nah, kita masuk ke hitung-hitungannya ya, oke. Kalau begitu, kita tadi dalam konteks bait suci, semoga sekarang sampai sejauh ini bisa diikuti ya. Kita sudah lihat bahwa ada pelayanan harian dan tahunan. Dan tahunan ini kita mau lihat hari kapan the day of atonement itu, hari penghakiman itu. Karena hari pendamaian itu. Karena itu yang sedang kita pelajari. Daniel bilang, ada loh hari penghakiman. Dia lihat majelis pengadilan duduk dan kitab-kitab dibuka. Dan kita belajar, itulah saat yang paling menentukan nasib kekal. Apalagi, sederhananya, apalagi yang lebih penting daripada mengetahui nasib kekal kita sedang ditentukan. Kita mau lakukan apapun sekarang, kalau kita nggak menyadari kalau nasib kekal kita sedang dilakukan, kayaknya sia-sia juga pencapaian dan semua hal yang kita lakukan di dunia ini. Kalau nasib kekal kita beresiko. Tapi itu sebabnya kita mau lihat kapan yang disebut Daniel. Dan di dalam kitab Daniel yang sama, Daniel bercerita tentang pembersihan bait suci. Dia nggak bilang tulisannya penghakiman. Dia nggak sebut sebagai hari pendamaian, tapi dia sebut pembersihan bait suci. Oke? Dan itu ada waktunya yang diberikan. Berarti kita bisa tahu, karena ini terjadi sebelum Yesus datang. Oke? Lah, maka ia menjawab, ini ada malaikat yang memberikan penglihatan kepada Daniel. Ini cerita yang
panjang sekali, tapi anggaplah kita sudah lewati semua itu, Daniel 2 dan Daniel 7, Daniel 8 sampai ke ayat yang ke-14. Oke. Jadi Daniel dapat penglihatan dari malaikat Gabriel, dapat dari Tuhan, pastinya dari Tuhan. Lalu malaikat Gabriel yang datang menyampaikan sebagai messenger. Oke. Lalu malaikat Gabriel itu menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Kalau petang pagi ini berarti apa teman-teman? Bahasa sederhananya. Ingat kejadian ya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari. Berarti ini sederhananya hari. Ini bahasa Alkitab aja. Sampai lewat 2300 hari, lalu tempat kudus itu, ini ya tempat kudus itu bait suci, sanctuary, Ka'bah sama, akan dipulihkan, bahasa Indonesia pulihkan, bahasa Inggrisnya cleanse, akan dibersihkan dalam keadaan yang wajar. Berarti selama ini nggak wajar keadaannya. Iya, iya, karena kotor. Ada satu momen kita sudah belajar bahwa harus dibersihkan. Dan di kitab Daniel, Tuhan memberikan penglihatan bahwa saya kasih tahu samamu Daniel, bahwa tempat kudus itu akan dibersihkan setelah lewat 2300 hari. Gitu bunyi ayatnya. Kita udah belajar pembersihan sama dengan penghakiman, sama dengan pendamaian. Karena yang dibersihkan bukan hanya bangunannya secara fisik, zaman Israel iya bangunan secara fisik, tapi zaman kita ini pembersihannya itu diri kita dari dosa-dosa. Karena kan yang masalahnya itu kan dosa. Yang membuat kita berantem sama Tuhan itu kan dosa. Dosa kita akan dibersihkan sama Tuhan lewat sebuah penghakiman, pemisahan diri kita dengan dosa, dan sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Oke, sederhana. Sampai sini semoga bisa diikuti. Oke, jadi Tuhan sampaikan bahwa setelah lewat 2300 hari. Kalau gitu dari zaman Daniel 2300 hari apakah sudah kelewat? Pastinya udah kelewat karena 2300 hari itu satu tahun aja cuma 360. Oke, 364 seperempat lah katanya gitu ya. Tetapi zaman Daniel lama sekali. Itu sebelum Yesus datang. Daniel itu hidup sekitar 600-500 sebelum Masehi. Kalau gitu apa gitu udah terjadi? Ya, kita lihat ya. Ini dalam Daniel sebuah lambang simbol. Kalau begitu 2300 hari ini menunjukkan sebuah lambang persimbolan yang tidak benar menyatakan hari, tetapi di dalam Alkitab ada satu perhitungan nubuat. Karena ini adalah kalimat nubuat. Ada satu kunci perhitungan nubuat. Yeskiel 4 ayat 6 dan bilangan 14 ayat 34 menyatakan bahwa satu hari nubuat sama dengan satu tahun. Loh kok bisa gitu? Dari mana taunya? Kita nggak bisa panjang sampai ke sana. Tetapi sebagian besar kekristenan sepakat dengan perhitungan nubuat ini. Menggunakan metode satu hari satu tahun. Yeskiel 4 ayat 6 sampaikan begini. Tuhan bilang, aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Kalau saudara baca pasalnya, Tuhan suruh Yeskiel, kamu bikin dulu mainan kota Yerusalem. Kayak di pasir, dia bikin kota Yerusalem kotak. Coba kamu tidur dulu di sampingnya. Nah, kamu balik badan dulu. Saya agak lupa cerita detailnya. Tapi intinya, apa yang dilakukan Yeskiel dengan peragaan seperti itu, Tuhan bilang gini ayat 6-nya. Nah, selama satu hari kamu di situ, itulah satu tahunnya buat mereka. Mereka akan diporak-porandakan. Dan Yeskiel disuruh situ 40 hari. Jadi 40 hari dia di situ. Berarti 40 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Nah, bilangan 14 ayat 34, satu hari dihitung satu tahun. Ini waktu orang Israel gagal masuk Kanaan. Ingat 10 mata-mata? Bawa. Oke. Dan mereka pulang nggak percaya dengan janji Tuhan bahwa mereka akan dibawa ke Kanaan. Walaupun hanya ada 2 dari 10 yang tetap kita bisa. Itulah Yosua dan Kaleb. Tetapi karena bangsa ini tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan hukum mereka, oke, kamu nggak akan sampai ke sana, tapi kamu akan keliling dulu di situ selama 40 tahun. Sesuai dengan
lamanya kamu memata-matai. Mereka mata-matai di sana 40 hari. Jadi ini prinsip yang ada dalam Alkitab, tidak dibuat-buat, dan berbicara tentang nubuat, kita bisa pakai metode ini. Dan ini sudah dites dan diuji dan cocok. Ada lagi nubuatan di kitab Wahyu tentang 1 hari, 1 jam, 1 menit. Nah, itu bisa dipakai dalam 1 hari, 1 tahun, dan itu tergenapi lewat kerajaan Turki Ottoman jatuh. Nah, dan itu luar biasa Alkitab jauh sebelumnya. Dan itu dibuktikan. Dan sejarah juga mencatat kerajaan itu runtuh di tahun yang sesuai dengan yang disampaikan Alkitab. Itu di Wahyu 9, kalau saya tidak salah. Tapi itu sebuah satu contoh bukti bahwa metode ini bisa dipercayai dan bisa diandalkan. Oke, itu ya. Jadi berarti kalau gitu bukan 2.300 hari kita dapat bermakna nubuat, ini menyatakan 2.300 tahun. Oke, lanjut. Semoga masih ada di sana semua teman-teman dan diikutin. Oke. Nah, di sepanjang kitab Daniel, kalau saudara pegang Alkitab di Daniel 8 ayat yang terakhir, Daniel menyatakan bahwa dia tidak mengerti dan dia bingung di Daniel 8 ayat 26. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, bayangkan karena Daniel dapat penglihatan bukan cuma satu itu, tapi tentang binatang-binatang yang muncul. Ada yang seperti singa, ada yang seperti beruang, ada yang seperti macan tutul, ada yang binatang nggak jelas tapi seram. Nah, ada tentang 2.300 petang pagi. Tapi malaikat ini bilang begini, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, karena ada banyak yang lain ya, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, kata Gabriel. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Jadi Gabriel kasih satu satu clue bahwa 2.300 itu nggak di masamu Daniel, tapi itu masih jauh. Ingat Daniel 600 sebelum Masehi, zaman Babylon. Oke, kan dia ditawan ke Babylon. Oke, kita lanjut. Nah, malaikat itu kasih jawaban. Oke. Daniel 9 ayat 22 sampai 23. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel berdoa mohon sama Tuhan karena dia nggak mengerti, lalu dikasih tahu. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Ketika Daniel berdoa, langsung datang firman dari Tuhan. Ini satu janji Tuhan. Kadang kita nggak tahu ya, Tuhan sudah bekerja ketika kita memohon. Bisa langsung muncul firman kepada malaikat. Karena malaikat itu pelayan kita. Roh-roh yang melayani manusia. Jadi senang sekali malaikat melayani manusia. Jadi ketika kita memohon sama Tuhan, amin. Oh, kalau berdasarkan ayat ini, saudara harus punya iman bahwa Tuhan sudah mengeluarkan firman. Si Alex baru memohon. Tolong kamu ke sana bantu cepat. Nah, begitulah kurang lebih. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Oke, lanjut ya. Siap, kita masuk ke hitungannya. 70 kali 7. Masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Nggak usah panjang-panjang sampai situ. Nah, gantinya dan Gabriel ngomongnya jelas ya, gitu ya. Ingat ya, ada satu angka yang Daniel bingung dan selalu ada di pikirannya sejak saat itu, yaitu berapa angkanya? 2.300. Hanya itu satu angka dari Daniel 1 sampai Daniel 8, hanya ada satu angka nubuat yaitu 2.300. Nggak ada yang lain. Di Daniel 9, Gabriel kasih satu angka lagi yang baru. Oke, jadi ini kayak matematika. Saudara mau memecahkan 2.300 ini kapan ya? Dimulai dari mana, berakhir di mana? Nah, dibantu sama Gabriel dengan satu. Ingat ya dulu kalau soal matematika kan ada A tambah B sama dengan C. Gimana cara tahunya C yang 2.300 ini? Perlu dulu bantuan antara A atau B. Dikasih tahu angkanya. Gabriel sedang melakukan itu. Ada 70 kali 7 masa. Berapa 70 kali 7 teman-teman? 490. Berarti 490 hari masa telah ditetapkan atas bangsamu. Bangsanya siapa? Bangsanya Daniel.
Apa bangsanya Daniel? Ibrani, Yahudi. Dan atas kotamu yang kudus. Apa kotanya Daniel yang kudus? Kota Daniel yang kudus apa itu? Nggak usah jauh-jauh ya. Yerusalem. Itu tempatnya dia ditawan. Dari situlah dia diambil kan. Babylon kan datang ke Yerusalem. Baca aja Daniel 1 ayat 1. Gitu. Jadi 70 kali 7 ditetapkan untuk bangsanya Daniel dan kotanya Daniel, yaitu Israel dan Yerusalem. Untuk apa 70 kali 7 nih? Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, 70 kali 7 ini. Untuk menghapus kesalahan. Jadi 490 ini untuk mendatangkan keadilan, menggenapkan penglihatan dan nabi untuk mengurapi yang maha kudus. Mengurapi, anointed itu bahasa Ibrani-nya Mesias. Jadi 70 kali 7 ini untuk penglihatan nabi itu apa? Menggenapkan penglihatan dan nabi. Apa penglihatan yang diberikan Tuhan kepada para nabi, kepada Yesaya, kepada Yeremia, kepada Yeskiel, kepada Daud, tentang siapa semua di perjanjian lama? Tentang Mesias, mendatangkan keadilan yang kekal dari Mesias, menghapus kesalahan, mengakhiri dosa. Itulah Mesias. Jadi 70 kali 7, sederhananya saya sampaikan, diberikan untuk ini semua, untuk kedatangan Tuhan. Yesus yang pertama. Oke, lanjut. Jadi kita dapati 2300 hari sama dengan 2300 tahun. Dan ada satu angka lagi yang baru yang diberikan oleh Gabriel kepada Daniel. Dan kita dapat 70 minggu. Kok minggu? Yaitu 70 kali 7. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya sederhana, ditulisnya 70 weeks. 70 minggu. Tapi bahasa Indonesia bilangnya 70 kali 7. Salah nggak? Ya nggak masalah sih. Karena satu minggu berapa hari? 7. Ya 70 kali 7 kan 70 minggu. Atau 490 hari. Nah, kalau kita pakai metode yang sama berarti berapa? 490 tahun. Kita udah dapat dua angka. Bisa kita gunakan. Ingat, malaikat bilang 70 kali 7 ditetapkan atas bangsamu. Kata ditetapkan ini artinya bahasa Ibrani-nya kotak, diambil dari atau dipisahkan dari. Kalau begitu, dari mana 490 ini diambil dari mana? Pastinya satu angka yang lain, nggak mungkin yang lain-lain. Ya udah cuma satu. Angka yang tersisa 2300. Berarti 490 ini menjadi bagian di dalam 2300. Boleh diikuti ya. Itu kata ditetapkan. 7 berapa tadi ya? Saya mundur dikitnya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan kotamu yang kudus. Jadi dia diberikan 70 minggu, atau saya ganti lah, nggak usah pakai nubuatan lagi. 490 tahun itu untuk bangsa Israel. Nah, begitulah. Berarti selebihnya bukan buat bangsa Israel. Oke, 490 tahun ini untuk Israel. Diambil dari mana 490 tahun ini? Durasinya dari mana? Dari yang tadi 2300. Oke. Dapati 70 minggu ditetapkan atas bangsamu, itulah bangsanya Daniel, Yahudi. Dan kalau begitu, kalau kita buat 2300 sebagai satu angka yang utama, karena ini besar bilangannya, kita dapati 490 tahun untuk Yahudi. Berarti sisanya 2300 dikurang 490, sisalah 1810 tahun. Ini untuk bangsa-bangsa. Ya berarti non-Yahudi, sebut saja begitu. Oke? Kayak gini ya. Kita coba cross-check 490 tambah 1810, 2300 sama. Kalau gitu pertanyaannya, kapan ini mulainya nih, bagian awalnya nih? Kalau kita tahu ini mulai kapan, berarti kita tahu akhirnya. Oke, kita lanjutin ya perjalanan kita walaupun cukup panjang. Semoga bisa diikutin dan dipahami. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita karena uh, ini penting buat kita ketahui dasar. Daniel 9 ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah. Yang 70 minggu tadi ayat 24. Ini satu ayat berikutnya 25. Oke? Kan Gabriel cuma hanya kasih angka.
Tapi dia belum kasih tahu kapan dimulai. Nah, di ayat 25 dia kasih tahu kapan dimulai. Kalau saudara punya pegang Alkitab bisa dicoret ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, firman ini bisa berarti perintah, begitu ya. Bukan hanya firman Tuhan, maksudnya dari saat firman itu keluar, dari saat ada sebuah pernyataan, ada sebuah perintah keluar, perintah apa? Firman apa? Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi permulaan dari 490 tahun atau permulaan dari 2300 karena 490 itu diambil dari 2300 dimulai dari suatu perintah, satu firman yang keluar. Firmannya apa? Bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Pertanyaannya, kenapa Yerusalem harus dipulihkan dan dibangun kembali? Berarti Yerusalem dalam kondisi apa itu? Kalau sesuatu harus dipulihkan dan harus dibangun kembali, berarti kondisinya hancur. Pertanyaan berikutnya, memangnya benar hancur? Betul, karena dulu diserang, diinvasi oleh Babylon. Dibawalah Daniel dan teman-teman ke Babylon. Kayak begitu kan? Tertinggallah Yerusalem lululata, kosong. Nggak ada orang. Semua orang Israel ditawan ke Babylon. Jadi nggak ada lagi di kampung situ, di kampung Yerusalem itu nggak ada orang. Makanya ada satu firman bahwa ada satu perintah, orang Israel, orang Ibrani, pulang kamu ke kampungmu. Bangun kembali Yerusalemmu. Bangun kembali kotamu. Nah, kapan itu? Di dalam Alkitab ada 3 perintah untuk orang Ibrani pulang kampung. Yang pertama zaman pemerintahan Kores, ini tahunnya, saudara boleh lihat sendiri. Itu di Ezra 1 ayat 1 sampai 3. Kores digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menyuruh orang Israel pulang ke kampungmu, ke Yerusalem, bangun. Ada Ezra 6 ayat 7 sampai 8, itu di zaman pemerintahan Darius. Darius juga lanjutkan lagi pulang. Berarti nggak semua belum pulang dan nggak semua belum bangun kembali Yerusalem. Dan yang terakhir di zaman pemerintahan Artasasta itu Ezra 7, pulang. Dari 3 ini, kalau gitu, kita kan mau tahu mulainya yang mana. Kita pilih yang mana. Apakah kita nebak atau kira-kira suka-suka? Gak bisa gitu, karena Alkitab firman Tuhan pasti. Nah, yang kita pakai adalah pemerintahan Artasasta. Kenapa? Nanti saudara bisa lihat detailnya ya. Zaman pemerintahan Kores, dia pulang suruh bangun bait suci. Tok, bangun kembali bait sucimu. Karena kan hancur. Bait suci itu kan bukan hanya ikon kayak Indonesia punya, Jakarta punya Monas, bukan hanya sekedar ikon, itulah jantung mereka, itulah kehidupan mereka. Bukan hanya kehidupan agama, ya kehidupannya di situ, gitu. Bait suci. Nah, zamannya Ezra, bait suci, kenapa sampai Darius suruh bangun lagi kembali? Karena nggak selesai-selesai bait sucinya. Ingat di ceritanya ada penghalang, pengganggu yang ganggu-gangguin orang Ibrani terus. Darius, di zaman Darius disuruh lagi ada perintah, ada firman lagi keluar. Bantu bait suci Yerusalem untuk kembali. Nah, Artasasta punya perintah firman keluar bukan hanya untuk bangun bait suci, tetapi disuruh bangun jalannya, bangun supaya bisa masuk ke kotamu, dan bahkan disuruh kamu pilih orang-orang untuk menjadi pemangku jabatan di pemerintahanmu. Nah, dari firman dekret ataupun perintah 3 raja ini, perintah Artasasta menggenapi apa yang disampaikan oleh Gabriel. Yang dipulihkan bukan hanya bait suci, tapi Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali. Bukan hanya bangunan, bukan hanya jalanan, tapi bahkan pemerintahannya pun, negaranya pun, kerajaannya pun dibangun. Mereka pilih orang-orang. Itu sebabnya Artasasta. Dan kapan ini kalau gitu? Tahun berapa? Tahun 457. Dari mana? Nah, ini juga nanti saudara lihat ya, Ezra 7 ayat 11 ya. Di situ dikasih tahu kapan Artasasta membuat firman ini untuk bangun Yerusalem. Di tahun ke-7
pemerintahan Raja Artasasta. Alkitab nggak tulis 457, saudara nggak akan temukan itu. Tapi Alkitab menulis pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta. Boleh di cross check kalau saya salah di situ. Nah, kalau begitu lihat aja sejarah. Saudara bisa cari sumber yang terpercaya, kapan Raja Artasasta mulai memerintah. Kalau sudah dapat tahunnya, tambahkanlah 7 tahun. Karena perintah itu dimulai di tahun ke-7. Dapatlah angka ini, 457. Berarti kapan Artasasta mulai memerintah? Karena ini kan udah lewat zaman Babylon ya. Ini Kores ini Raja Persia. Babylon kan udah runtuh. Tapi Daniel kan masih ada di situ. Daniel masih sama Darius. Karena Daniel masih dibuang ke Gua Singa. Masih sama Darius dia. Gitu. Nah, saudara bisa lihat. Berarti kurang lebih kalau 457 kan sebelum Masehi, mundur dia 4 berapa? 6 4 berapa ya? Ya, gitu ya. Oke, tahun 457. Dari sini semoga bisa diikuti ya. Dari situ kalau begitu secara singkat kita bikin bagannya begini teman-teman. Berdasarkan Daniel 8 ayat 14 kita bicara kapan hari di mana manusia dan Tuhan berdamai yang disebut hari pendamaian ataupun hari di mana Tuhan memisahkan itu yaitu pada menurut Daniel 8 ayat 14 yaitu setelah 2300 tahun bait suci itu akan kubersihkan dalam keadaannya yang wajar. Aku akan menghapuskan semua dosa-dosamu, manusia. Aku akan mendamaikan engkau dan aku. Dan memisahkan mereka yang nggak mau berdamai dengan Tuhan. Lewat 2300. Kita dapati bahwa ini pembersihan ini ujungnya, bait suci, hari raya pendamaian atau pemeriksaan. Dan ini saya klik-klik dulu ya. Ini cukup panjang ya, tapi semoga nggak ada depannya ya. Oh ini dimulai 457. Oke, dimulai tahun 457 kita dapat perintah itu. Dan ingat ada 490 tahun yang bawah untuk bangsa Israel. Kalau 457 sebelum Masehi ditambah 490 itu adalah tahun 34 Masehi berakhir. Di tahun inilah bangsa Israel selesai. Karena bangsa Israel hanya punya waktu 490 tahun. Lewat dari sini itu ke zaman bangsa-bangsa yang lain. Oke, tapi yang di tengah ini memang kita nggak bahas teman-teman ya. Mungkin di lain kesempatan. Tetapi kalau saudara baca Daniel 9, dikatakan 69 minggu atau 483 tahun sampai kedatangan yang diurapi, yaitulah Mesias. Kapan kedatangan yang diurapi Mesias itu? Itu bukan hari lahir Kristus. Karena Mesias itu berarti yang diurapi. Menurut kisah para rasul, Yesus diurapi oleh Roh Kudus pada hari baptisan. Dan itu tahun 27 Masehi. Dan tersisa 1 minggu atau 7 tahun. Ini 7 tahun. Dan di tengah-tengah itu dia akan disingkirkan. Seorang Raja Damai itu disingkirkan. Itu adalah tahun di mana Kristus mati. Oke. Nah dari sini kita dapatin bahwa 2300 kalau 457 sebelum Masehi ditambahkan 2300 tahun, barulah pembersihan bait suci itu dimulai, hari raya pendamaian itu dimulai, dan penghakiman pemeriksaan itu dimulai, itu terjadi berarti di tahun 1844. Udah cukup lama dari zaman kita 2023. Tapi ini yang Daniel katakan. Sampai lewat 2300 tahun. Baru bait suci itu kubersihkan. Dalam keadaan yang wajar. Berarti sejak tahun 1844 ini, bait suci itu dibersihkan. Dan itulah terjadinya hari pendamaian. Dan penghakiman yang menentukan nasib kekal saya dan saudara. Ingat saudara nih, kalau saya ulangi lagi gambarnya, pembersihan bait suci itu di sini, oke, setiap hari. Ada 1 hari di mana imam besar akan masuk untuk membersihkan ini dan keluar, dan dia agak panjang ceritanya. Ada 2 kambing, 1 kambing untuk Tuhan dan 1 disebut dengan kambing Azazel, oke, dan 1 Azazel ini melambangkan setan,
Dan semua dosa-dosa yang tadi nempel di tirai ini akan ditimpakan ke Azazel. Karena catatannya itu harus ada yang nanggung. Dan yang nanggung itu bukan lagi Yesus dosa-dosa kita. Tetapi di akhir, dosa-dosa orang-orang yang tidak mau berdamai dengan Tuhan, karena kalau yang mau berdamai, Yesus tanggungkan. Tapi yang nggak mau percaya Yesus, yang nggak mau terima Yesus, diberikan kepada Azazel. Dan dia akan menanggung dan kambing Azazel itu akan dibawa ke padang gurun. Dan inilah bukti bahwa terjadinya pengadilan, penghakiman di surga. Oke. Sampai di sini semoga bisa diikutin dan dipahami ya. Oke, ini saya skip aja. Nah, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara, Yesus katakan bahwa kalau ada yang mendengar perkataannya dan percaya, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kalau kita kondisi kita ini sekarang harusnya mati, binasa. Kalaupun kita begini, orang yang saya mau sampaikan seperti ini, orang nggak perlu saudara nggak perlu menjadi orang jahat untuk masuk ke dalam neraka atau binasa. Cukup hanya dengan tidak percaya dan mendengar perkataan Kristus sudah. Kenapa? Karena sejatinya kita itu di bawah hukum, di bawah penalti dosa. Kita nggak ngapa-ngapain pun kita udah pasti mati, begitu loh. Itu sebabnya dikatakan tetapi kalau ada yang mendengarkan dan percaya kepada dia, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya posisi sebelumnya dari mana asalnya? Waktu kita lahir, hidup dan sebagainya, posisi kita di mana? Ke dalam hidup. Dan ini ayat yang kemarin juga kita sudah bahas. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Dan ketika kita percaya pada hari penghakiman tadi yang kita sudah bahas, kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman, disitulah kasih Allah sempurna dalam kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dan ini ada ceritanya dalam Alkitab. Ketika Paulus panjang cerita khotbah kepada Felix, ya, dia katakan, Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Bayangkan, Paulus juga ceritain tentang apa yang kita pelajari sekarang. Felix menjadi takut dan berkata, cukup dahulu. Udah, stop ya. Pergi sekarang, kalau ada kesempatan baik, aku akan suruh memanggil engkau. Jadi Felix takut, nggak suka dengarnya. Kenapa? Ya nggak pungkiri, teman-teman bicara penghakiman, secara manusia, semua takut. Kenapa? Karena semua tahu, kita sadar kalau kita nggak cukup baik di hadapan Tuhan. Kita bersalah semuanya. Felix pun begitu, itu respon wajar saya. Kalau saya seperti Felix juga sama. Tetapi Felix nggak kenal siapa juru selamat itu. Berbeda dengan kita yang mengenal siapa juru selamat, kalau kasih itu tinggal sempurna dalam kita, kita nggak akan punya rasa takut terhadap hari penghakiman. Kenapa? Bukan karena kita ini merasa sudah baik, bukan karena saya sudah hitung-hitung. Kita akan pelajari di pelajaran terakhir Selasa depan tentang sistem penghakiman seperti apa. Bukan sebab banyaknya perbuatan baik yang saya lakukan, tetapi karena saya tahu siapa juru selamat dan imam besar saya. Kenapa? Karena keadilan sudah dipenuhi dalam diri anak domba Allah. Jadi untuk menutup, di tahun 1844, Wahyu 14 ayat 7 digenapi, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan inilah penghakiman yang menentukan nasib kekal saya dan saudara. Bukan setelah Yesus datang, tapi sebelum. Dan kalau di zaman Israel penghakiman itu 1 hari, karena tanggal 10 bulan 7, di dalam pelaksanaan di dunia nyata di zaman kita, di zaman kan 1 tahun Israel tadi melambangkan segenap rencana keselamatan Tuhan. Ini 1 hari yang nggak ada metode waktunya, saudara. Selesainya kapan? Alkitab nggak kasih tahu.
sepanjang panjangnya kasih sayang Tuhan dan kesabaran Tuhan menanti saya dan saudara untuk bertobat. Tapi akan ada satu masa di mana hari itu berakhir. Tetapi panjangnya nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena dari 1844 sampai 2023, kalkulator katakan sudah 179 tahun. Saudara bayangkan 179 tahun membersihkan. Jadi kerjaan bersih-bersih 179 tahun. Kenapa ini memakan waktu yang cukup lama? Karena Yesus di sorga bukan membersihkan bait suci secara fisik bangunan. Alkitab menyebut bait suci itu juga kamu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah? Yang Yesus sedang lakukan di sorga sejak 1844 adalah membersihkan catatan dosa kita, dan ini kita pelajari lebih lengkap lagi selasa depan. Dan bukan hanya catatan dosa yang sudah kita lakukan, tapi membersihkan setiap kelakuan dan habit buruk kita. Dan itu butuh tahunan. Kebiasaan buruk yang kita sudah tanamkan bertahun-tahun, itu nggak gampang. Orang yang misalnya sebagai contoh sederhana, ini paling sering dipakai, orang merokok sudah tahunan. Nggak gampang bagi mereka untuk meninggalkan itu seketika. Begitupun kita, orang yang sudah candu dengan gadget, tidak gampang. Banyak kasus gila. Ketika itu diambil, bisa teriak histeris. Orang yang edik dengan hal apapun, nggak mudah. Dan itu yang Yesus lakukan, sehingga memakan waktu begitu lama. Tetapi saya juga mau sampaikan bahwa itu juga nggak harus lama. Bisa menjadi sangat cepat. Karena kuasa Kristus, Alkitab katakan, cukuplah kasih karuniaku, itu mampu untuk merubah sang perokok dalam satu hari. Itu bisa. Itu bukan satu hal yang mustahil. Itu juga mampu untuk merubah seorang yang edik gadget tadi satu hari. Itu bukan suatu hal yang nggak mungkin. Mungkin, tetapi butuh perjuangan yang keras. Itu sebabnya butuh waktu begitu lama. Karena Tuhan nggak hanya mau sekedar melihat ataupun memisahkan kita tanpa memberikan kita kesempatan. Luar biasa panjang sabar Tuhan, 179 tahun. Nuh berapa? 120 tahun. Buat kita, lebih lagi panjangnya bagi dibandingkan orang-orang di zaman Nuh. Namun, ini akan segera berakhir 170 tahun ini. Tidak, saya nggak bilang Tuhan panjang sabarnya habis. Tetapi setiap orang akan menentukan. Kalau dosanya sudah matang, dia selesai. Kalau kebenarannya sudah matang, itu selesai juga. Itu sebabnya ini akan segera berakhir. Penghakiman yang menentukan nasib kekal saya dan saudara sudah dimulai jauh sebelum kita lahir, 1844, sampai tahun 2023 di sorga, majelis pengadilan menurut Daniel pasal yang ke-7 ayat 9-10, majelis pengadilan sedang berdiskusi, setiap nama dibahas. Nanti kita akan pelajari 3 buku di sorga. Setiap nama dibahas dan didiskusikan, dan setiap orang yang percaya yang ada namanya dalam kitab kehidupan akan menjalani proses ini. Tapi kita pelajari lebih lengkapnya begitu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Sederhana, sebagai bagian penutup, Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam menghadapi penghakiman, saudara, ini sebabnya kekristenan sangat mempercayai keselamatan oleh kasih karunia. Posisi kita sejatinya itu sedang di bawah hukuman mati. Saudara bayangkan, kalau ada orang di bawah hukuman mati, kira-kira hal pertama dan yang sangat pertama harus dia lakukan, apakah dia harus menjadi orang baik, atau dia harus minta ampun, mengakui kesalahan? Mana yang perlu dilakukan? Yang kedua, itu sebabnya bukan berarti perbuatan baik tidak perlu menjadi orang baik gitu loh. Tetapi kamu baik pun di penjara sampai menunggu vonis matimu tidak akan merubah vonismu. Yang kamu perlu lakukan, walaupun dalam pengadilan dunia nggak ada model seperti ini, tapi pengadilan surga ada. Yang kamu perlu lakukan, kata Tuhan,
di saat kamu sedang dihakimi sekarang, sedang dinilai sekarang, sedang ditimbang sekarang, jangan ada satu pelanggaran pun yang kamu sembunyikan di belakangmu, karena kamu nggak akan beruntung. Kenapa? Karena catatan sorga tidak pernah salah dan tidak akan salah. Alkitab katakan kemarin, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Saudara mau kunci kamar pun, malaikat ada di situ bisa lihat. Bahkan tempat paling tersembunyi seantero jagat raya ini, yaitu di dalam pikiran kita, Tuhan pun sudah ada di sana. Itu sebabnya sangatlah tidak bijak menyembunyikan pelanggaran. Yang pertama harus dilakukan orang-orang di zaman penghakiman adalah tidak menyembunyikan dan mengakui. Lupakan dulu lah menjadi orang baik. Itu nomor berikutnya akan datang sendiri. Jangan disalah kaprah ya. Tetapi yang perlu kita lakukan kan, what to do, apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama yang Alkitab sampaikan adalah, jangan sembunyikan pelanggaran. Satu pun. Kenapa? Karena ketika itu disembunyikan, Yesus nggak bisa bela kita. Setan akan pakai itu. Dan cukup satu dosa untuk menghapus segala kebaikan kita. Beres, selesai. Tamatlah riwayat kita. Game over. Itu sebabnya Amsal sampaikan, nggak bijak. Nggak akan beruntung kamu sembunyikan pelanggaran. Akui. Kenapa ini penting? Karena mengakui tidak semudah yang diucapkan. Mengakui itu nggak semudah begini. Perlu kerendahan hati yang sangat-sangat rendah. Sampai nggak bisa lagi direndahin. Itu berat loh. Lebih berat daripada jadi orang baik. Mungkin untuk bersedekah, untuk lakukan yang lain-lain, mudah bagi orang itu, bagi saya. Tapi untuk ngaku, kalau saya ini salah, saya ini dosa, saya ini nggak begitu, untuk ngaku itu berat. Dan yang berikutnya, ayatnya kan nggak selesai. Dan, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, akan disayangi. Barulah di sini meninggalkan dosa itu adalah menjadi perbuatan baik. Menjadi orang-orang yang menjalankan hukum-hukum Tuhan. Tapi yang pertama sekali adalah itu. Oke? Oh, satu ayat lagi masih ada. Oke lah, mungkin ini enggak usah ya. Oke, sampai di situ saja. Semoga yang cukup panjang ini, mohon maaf untuk waktunya yang panjang, tapi semoga bisa diikuti pelajarannya dan kita boleh dapat dibukakan bahwa penghakiman yang menentukan nasib kekal saya ternyata sudah mulai sejak 1844 sampai saat ini sedang berlangsung. Dan saya harus, pertama yang harus saya lakukan adalah, kalau saudara lupa semua pelajaran yang tadi, satu aja. Jangan sembunyikan satupun pelanggaran, akui di hadapan Tuhan, dan baru meninggalkan yang buruk-buruk tadi. Dan kita bisa kerjasama dengan Tuhan dalam membersihkan bait suci, bait tubuh kita ini dari segala dosa-dosa dan kenajisan dan kekotoran, dalam keadaannya yang wajar ketika Tuhan menciptakan kita tanpa dosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.